Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom buat kita semua yang ada di tempat ini. Kita bersyukur buat hari ini kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita merayakan dengan sukacita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau bersyukur kepada-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Siapkan hati kita dengan segala hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat hari ini Engkau membuktikan bahwa dengan kebangkitan-Mu maut telah dikalahkan. Dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan, setiap orang yang percaya kepada-Mu telah diselamatkan. Untuk itu kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Memang dengan datang kepada-Mu dengan segenap hati kami, kami mau bersyukur ya Tuhan. Di hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami diperbaharui dengan Roh-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Urapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada hari ini Tuhan. Sebab tanpa urapan daripada Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh Engkau ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, bahkan jemaat-jemaat-Mu yang mendengar di rumah ya Tuhan, yang melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi untuk bersyukur kepada-Mu. Kami siap Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Kau menyelamatkan setiap kami. Oh, terima kasih. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Jangan apa ku membalas kebaikan-Mu yang ajaib, yang menyenangkan hatiku. Mari sama-sama dari awal kata. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya Mari setiap kita naik ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau terang baik. Oh tiada kasih yang seperti kasih-Mu. Kami mau percaya
apa yang Kau janjikan bagi setiap kami. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
Sebab Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau merayakan kebangkitan-Mu dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan, sebab kami akan diselamatkan, kami akan mengalahkan maut, sebab Tuhan kami telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saksi untuk bersorak memuji Tuhan, kami mau berkata, haleluya, amin. Jemaat di rumah, kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersyukur. Haleluya. Cinta telah terjadi.
kita, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah dibiarkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini, di hari Minggu ini adalah Minggu Paskah. Kami bersyukur kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami dapat menikmati ibadah online. Semua oleh kemurahan Tuhan. Semua oleh kebaikan Tuhan. Berkati firman Tuhan
pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan itu yang menguatkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Kami keluarga besar GBI Army Phyllis Inn Hotel mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Paskah merupakan perayaan atau peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Alkitab mencatat bahwa di 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan akan datang kembali. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia, Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Sebab semua manusia di bumi ini, semuanya mati kecuali Henokh dan Elia. Mereka diangkat langsung. Tetapi semua pemimpin-pemimpin, orang-orang biasa pun, siapapun juga itu mati. Yesus mati, tetapi Dia bangkit kembali. Yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Apa buktinya bahwa Dia atau Yesus itu bangkit? Bukti ada banyak, saya hanya memberikan beberapa saja. Yang pertama adalah kubur kosong. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Alkitab mencatat di dalam Matius 28 ayat 6, malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit." Ia tidak ada di kubur ini. Ia tidak ada di dalam sini. Ia sudah keluar dari kubur karena Dia bangkit. Waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain, para wanita pagi hari, pagi-pagi buta pergi ke kuburan. Justru bukan murid-murid Yesus yang laki-laki, tapi para wanita ini pemberani, datang ke kubur. Apa yang mereka jumpai? Mereka menjumpai malaikat Tuhan yang turun. Dan apa yang terjadi di sana? Terjadi satu gempa bumi. Gempa bumi ini bukan gempa bumi yang biasa. Bukan karena faktor alam. Karena waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka juga terjadi gempa bumi. Waktu Yesus bangkit, terjadi gempa bumi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu para penjaga kubur, para tentara-tentara Romawi menjadi sangat ketakutan. Bahkan Maria dan Maria yang lain waktu datang, mereka sangat terheran-heran. Mereka merasa takut apa yang terjadi. Dan mereka melihat batu itu sudah terguling. Malaikat sudah menggulingkan batu itu. Karena waktu Yesus dimakamkan, dikuburkan, memakai kuburan pribadi dari Yusuf Arimatea. Kuburannya adalah satu seperti gua, lalu ditutup dengan batu yang bulat, dan itu cukup berat. Malaikat yang sudah menggulingkan batu itu, dan Yesus sudah bangkit. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Para penjaga pergi menghadap imam-imam dan tua-tua. Mereka berunding, maka penjaga-penjaga ini dikasih uang. Ketika dikasih uang, mereka minta supaya memberitakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Ini tidak bisa dibuktikan. Karena kalau seandainya dicuri oleh murid-muridnya, maka di situ ada tentara-tentara Romawi. Tentara-tentara yang berjaga-jaga. Murid-murid tidak bisa menghadapi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun murid-murid mencuri,
maka itu bisa dibuktikan. Bisa dicari mayat Yesus di mana. Tetapi tidak terbukti. Mayat Yesus tidak ada. Mayat Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Meskipun ada banyak pandangan bahwa yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Yesus, tetapi itu tidak bisa dibuktikan. Ada pandangan juga bahwa Yesus sebenarnya pingsan, tidak mati, dimasukkan di dalam kubur. Dan pada hari Minggu, siuman dari pingsan, tetapi itu tidak bisa dibuktikan. Bukti yang jelas Alkitab mencatat bahwa malaikat itu berkata, Yesus tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Kita percaya kubur kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Yang kedua, apa bukti Yesus bangkit? Gereja berdiri. Kita ada saat ini. Kita menjadi gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Orang percaya adalah gereja. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih ada dalam dosamu. Karena Yesus mati dan bangkit, maka dosa kita ditebus. Maka kita hari ini menjadi gereja, menjadi orang percaya. Pada waktu Yesus bangkit, maka Yesus tidak menghilang, tapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada banyak saksi, ada banyak bukti yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Bahkan Thomas yang berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku tangannya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan Yesus membuktikan, Yesus hadir kepada murid-muridnya. Lalu Yesus menunjukkan tangannya kepada Thomas. Thomas, silakan cucukkan jarimu. Di situ Thomas, saya percaya ada penyesalan yang luar biasa karena tidak percaya. Tapi ada sukacita yang luar biasa karena Yesus yang mereka ikuti. Yesus yang mereka bersama-sama setiap hari. Ternyata setelah mati, dia bangkit. Murid-murid Yesus, saudara-saudara, mereka menjadi berani. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus benar bangkit. Andaikan Yesus tidak bangkit, maka bagaimana mungkin murid-murid Yesus akan memberitakan kebangkitan Kristus, akan memberitakan Injil kerajaan. Artinya mereka memberitakan kebohongan. Saya percaya murid-murid tidak akan memberitakan kebohongan. Andaikan Yesus tidak bangkit, mengapa mereka berani mati syahid? Mengapa mereka berani mati dengan disalib, bahkan disalib terbalik, bahkan dipenggal kepala untuk memberitakan kebangkitan Kristus? Pasti ini adalah bukti Yesus bangkit, maka gereja itu berdiri. Dan bahkan sampai hari ini, sampai selama-lamanya, gereja tidak akan punah. Gereja tidak akan berhenti, tapi gereja akan terus bergerak. Karena kita tahu gereja berdiri oleh karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Mari kita bersama-sama hari ini. Kalau murid-murid Yesus percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah bukti dan kebenaran, dan mereka memberitakan Injil, mari kita bersama-sama. Kita orang-orang percaya kebangkitan Kristus. Kita gereja Tuhan. Kita akan memberitakan Injil. Kita akan memberitakan kebenaran supaya orang-orang berdosa mengalami keselamatan. Yang ketiga, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Satu hari Petrus bersama dengan Yohanes pergi ke bait suci. Lalu di situ sudah ada seorang yang lumpuh. Dari sejak lahir lumpuh. Orang ini dibawa ke bait suci, diangkat sampai ke gerbang bait suci. Orang ini meminta-minta. Orang ini minta sedekah kepada orang-orang yang masuk. Orang ini pasti berharap orang-orang yang mau beribadah pasti murah hati.
pasti memberikan uang kepada mereka. Waktu Petrus bersama Yohanes mau masuk ke pintu bait Allah, maka orang ini sama. Orang yang lumpuh ini sama mengulurkan tangannya. Orang ini meminta belas kasihan. Dan Simon Petrus berkata, "Lihat pada kami. Lihat pada kami." Tiba-tiba orang ini melihat dengan harapan supaya diberi uang, supaya diberi sedekah. Tetapi Petrus tidak mengeluarkan uangnya. Dan dia berkata, "Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam aku ada kuasa Yesus, ada nama Yesus yang sanggup melakukan mujizat buat kamu. Hari ini ketika engkau percaya pada satu nama yang penuh kuasa, yaitu Yesus Tuhan, maka bangkit, bangun, berjalanlah." Tiba-tiba orang yang lumpuh ini bangkit dan berjalan. Bukankah nama Yesus yang sudah mati dan bangkit itu penuh dengan kuasa? Andaikan Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, maka nama itu tidak berkuasa. Kita tahu sekarang, saudara dan kasih Tuhan, ada masalah apa dalam hidup kita? Ada persoalan apa dalam hidup kita? Ada badai apa dalam hidup kita? Kita tahu bahwa mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini, di masa COVID-19, kita tetap percaya bahwa mujizat masih ada. Mujizat dalam nama Yesus Kristus masih terjadi. Panggil nama Yesus, berseru nama Yesus, berdoa, panggil namanya yang penuh kuasa. Saya percaya kalau orang lumpuh ini mengalami mujizat karena nama Yesus Tuhan. Hari ini kita setiap orang percaya kita mengalami mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus penuh kuasa karena Yesus mati dan bangkit. Ada 3 hal ini. Apa bukti Yesus bangkit? Yang pertama, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Yang kedua, gereja berdiri. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada gereja berdiri. Yang ketiga, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada mujizat di dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan dan disampaikan. Ada 3 hal yang penting, bukti daripada kebangkitan Kristus. 1, kubur kosong. Yang kedua, gereja berdiri. 3, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat ini waktu kami merayakan ibadah Paskah. Kami merayakan kebangkitan Kristus. Maka kami menjadi orang-orang yang bangkit. Kami menjadi orang-orang yang percaya. Kami menjadi orang-orang yang tidak ragu-ragu. Karena kubur kosong, gereja berdiri, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Melalui Paskah ini, kami percaya sesuatu terjadi. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah-rumah. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin pasti luar biasa ya. Kembali lagi bersama saya Claudia dalam Arminius pekan ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai informasi, ibadah raya GBI Army setiap hari Minggu akan dilaksanakan di rumah masing-masing secara online sambil kita menunggu instruksi dari pemerintah apakah sudah boleh beribadah di gedung atau belum.
Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun sedang tidak bisa pergi ke gereja, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses ibadah online di akun YouTube GBI Army. Perlu diperhatikan, ibadah live streaming akan diadakan tepat waktu pukul 10 pagi. Link YouTube akan dibagikan melalui akun Instagram dan Facebook GBI Army. Perlu diperhatikan, untuk sementara waktu kegiatan mingguan GBI Army ditiadakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui transfer melalui nomor rekening berikut ini. Atau dapat memasukkan ke dalam amplop pada saat ibadah online berlangsung dan menyerahkannya kepada bendahara gereja setelah ibadah dapat dilakukan kembali di gedung gereja. Demikian Army News kali ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Saya Claudia mengucapkan selamat Hari Paskah dan selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri dengan doa syafaat. Kami silakan doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan lebih mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami mau bertegak atas bangsa ini Bapa. Kami mohon pengampunan Tuhan atas bangsa Indonesia. Tuhan, ampunilah bangsa kami yang selama ini sudah Tuhan menyakiti hati Tuhan. Banyak Tuhan orang-orang Bapa yang menghalangi segala pekerjaan Tuhan di dunia ini, terlebih di Indonesia Bapa. Ampuni Bapa gereja-gerejamu yang selama ini Tuhan sibuk memperbesar
keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan mengizinkan tulah demi tulah terjadi. Tetapi yang kami tahu Tuhan, ada darah anak domba di hati kami, ada darah anak domba di rumah-rumah kami, ada darah anak domba di bangsa kami. Maka Tuhan yang akan meluputkan kami, Tuhan akan meluputkan kami dari setiap tulah apapun yang terjadi dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, itu semua Tuhan izinkan untuk datangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh yakin dan sungguh percaya bahwa Yesus Allah kami yang kami sembah adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, yang sanggup membela kami. Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami. Biarlah mata kami tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat pembelajaran ini Tuhan. Biarlah ucapan syukur yang keluar dari bibir kami, biarlah pujian penyembahan yang terus kami naikkan kepada Tuhan, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang setia dan taat kepada-Mu Bapa, untuk kami tetap Tuhan menanti-nantikan Tuhan, sehingga pada saat Tuhan menjemput mempelai-Mu, Engkau menemukan iman kami Tuhan. Kami menjadi wanita-wanita yang bijak, yang terus menjaga Tuhan kaki diam-Mu, yang terus menjaga hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu seluruh keluarga kami Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami semuanya diselamatkan oleh karena Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan Tuhan atas dunia ini. Buat Tuhan Yesus kami percaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, karena hujan pertobatan telah terjadi atas bangsa ini, atas dunia ini Bapa di surga. Sehingga tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang boleh menyelamatkan setiap manusia, yang boleh melalukan badai ini Tuhan. Biarlah seluruh bangsa akan datang kepada Tuhan. Kami melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, begitu banyak jiwa datang kepada Tuhan. Itu semua oleh karena Tuhan yang menginginkan atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Inilah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, perlindungan Allah sempurna bagi kami. Orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi, yang bermalam di dalam kapak sayap-Mu, kami percaya perlindungan Allah sempurna bagi kami. Terang Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah nyata di dalam hidup kami. Kami dipagari dengan pasukan malaikat Tuhan, sehingga keluar masuk kami dipelihara oleh pasukan malaikat-Mu, dan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Bapa, kami percaya pada saat kami berseru, Tuhan menjawab permohonan kami. Dan Tuhan, Engkau yang menyelamatkan seisi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Biarpun kami beribadah di rumah-rumah Tuhan, tetapi hadirat Tuhan, lawatan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bagi kami merasakannya Bapa, karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu, Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Di mana kami mencari Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Indonesia menang, keluarga-keluarga menang, kota Medan menang. Karena kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan yang menambahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Inilah ibadah kami Bapa, ibadah online yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami sudahi Bapa ibadah online ini, kami rindu menerima berkah daripada hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa kasih, sukacita, damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan bersekutu yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua di tempat ini. Mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
berkata